Sungguh amat baik. Ketemu lagi ya dengan Kak Indri di Lewi Kids Online Service. Nah adik-adik, pastikan ya ikuti ibadah dari awal sampai selesai. Firman hari ini keren banget, mengalahkan hambatan. Penasaran kan? Yuk siapkan hati, sikap adik-adik untuk siap beribadah. Oh iya, jangan ikut ibadah sambil main, tidur-tiduran, atau bercanda. Harus fokus sama Tuhan Yesus. Sebelum mulai ibadah, Kak Indri mengajak kalian untuk satu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas kesehatan keluarga kami dan keadaan kami sampai saat ini dilindungi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah. Berkatilah dari awal sampai selesai. Ini ibadah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Sungguh amat baik. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan setinggi-tingginya lagi. Setinggi-tingginya lagi, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih
memuji Tuhan, kita bilang Tuhan Yesus luar biasa. Yuk. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancingnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita ulang lagi ya dari awal. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancingnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancingnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Siapa yang percaya Tuhan Yesus lebih dari pemenang? Kita sama-sama nyanyikan lagi dari awal ya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancingnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancingnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Yeay. Adik-adik semua boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama menyanyikan lagu ini untuk Tuhan Yesus. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus,
baik untuk Tuhan Yesus. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Kalau kami boleh berkumpul bersama Tuhan, itu semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan terhadap setiap kami. Bapa yang baik, berkati setiap telinga, hati, pikiran kami Tuhan, biar setiap daripada kami Tuhan Yesus boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu dan mendapatkan rema Tuhan Yesus yang baik daripada kakak-kakak sekolah minggu yang menjelaskan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami siap mendengar kebenaran firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, luar biasa kan kabarnya semuanya? Oke, duduk yang manis, kita siap terima berkat Tuhan hari ini. Kajian akan bercerita bagaimana Allah yang besar, Tuhan yang hidup ada dalam kehidupan kita, yang sanggup membuat kita menjadi anak-anak yang luar biasa. Hari ini kajian meminta kalian semua duduk manis, tidak ada lagi yang bergerak, main, tidak konsentrasi, kita terima berkat Tuhan. Pada saat bangsa Israel punya seorang raja yang namanya Saul, yang mengurapi dia adalah Nabi Samuel. Nah, di saat roh Tuhan mundur dari Saul, Samuel disuruh Tuhan untuk mengurapi raja yang baru. Dia pergi ke Bethlehem dan dia mengurapi yang namanya siapa? Kalian tahu dong, Daud. Ya. Daud itu pada saat diurapi oleh Samuel, dia seorang yang masih sangat muda. Bisa dikatakan masih anak-anak. Tetapi ingat, Daud ini dipakai Tuhan dari dia masih kecil. Dia dipilih menjadi raja. Nah, satu waktu Daud disuruh oleh papanya begini. Daud, kamu bawa ini perlengkapan makanan untuk kakak-kakakmu yang sedang berperang. Daud bilang keren banget ya. Aku bisa ke tempat orang berperang. Keren. Selama ini aku cuma lihat kambing domba. Hari ini aku disuruh papa. Daud dengan semangatnya, dia ambil semua perlengkapan yang akan dibawa kakak-kakaknya. Dia pergi ke tempat di mana bangsa Israel akan berperang. Pada saat itu, bangsa Israel ada di satu lembah. Di sebelahnya ada bangsa Filistin, sebelahnya ada bangsa Israel. Daud mengamati, kenapa mereka tidak berperang? Kenapa mereka hanya sebelah-sebelahan? Begitu dia mendekat kepada kakak-kakaknya, ternyata mereka sedang bersembunyi, takut. Loh, kenapa bangsa Israel takut? Adik-adik, ternyata apa? Mereka, bangsa Israel, takut kepada orang Filistin karena satu orang saja. Siapa satu orang itu? Goliat. Goliat itu seorang yang sangat besar. Kalau saat itu dibilang seperti raksasa. Tinggi banget dek. Badannya gede banget. Suaranya besar. Mukanya sangat sadis dek. Kalau mau dilihat bener-bener orang-orang ketakutan melihat Goliat. Goliat setiap hari dia berdiri di depan bangsa Filistin. Dia bilang sama bangsa Israel, mana? Pilih orang yang terbaik, sini lawan aku. Dan apa yang terjadi? Semuanya ketakutan. Daud jadi gemes. Aku aja yang ngelawan kak. Aku bisa, aku punya Tuhan. Kakak-kakaknya bilang gak boleh, kamu masih kecil. Gak boleh. Tapi apa? Daud tetap kekeh, dia mau melawan Goliat. Daud dipanggil oleh Saul, karena Raja Saul mendengar keberanian Daud. Daud sini. Daud datang, baginda, aku izinkan ya untuk berperang melawan bangsa Filistin. Tetapi Saul bilang, boleh pakai ini. Dikasih pakai dek. Baju perang, dari topi, baju besi, dikasih perisai, dikasih pedang. Semuanya untuk apa? Melawan seorang Goliat. Daud gak bisa bergerak karena dia masih kecil. Dia gak bisa bergerak dengan benda-benda yang begitu berat di tubuhnya. Hanya dia lepaskan semua, dia bilang enggak, aku akan berperang dengan nama Tuhan saja. Bener dek, Daud datang di medan perang. Dia tantang itu yang namanya Goliat. Dia bilang, hei Goliat, engkau datang dengan pedang, tombak, dan semua dengan segala ketakutan yang kau berikan. Tapi ingat Goliat, aku punya Tuhan yang besar. Aku datang dengan nama Tuhan Allah Israel.
Daud cuman punya peralatan perang apa? Ketapel dan 5 batu. Dia datangi Goliat. Goliat semakin mendekat. Goliat mau menghajar dia dengan pedangnya, Dek. Semakin Goliat mendekat, dia taruh itu di ketapelnya. Dia putar sekencang mungkin dan dia lempar kepada Goliat sekeras-kerasnya. Dia lempar itu ketapel, batunya melayang. Kena deh di jidatnya si Goliat. Seketika itu juga Goliat jatuh dan mati. Daud cepet-cepet ambil itu pedangnya Goliat, langsung dipukul, langsung dipotong kepalanya Goliat dan mati. Bangsa Israel langsung bersorak kegirangan. Yeay, Daud menang, Daud menang, Tuhan menang. Dan semua orang Filistin lari kocar-kacir, mereka ketakutan, mereka sangat takut. Jadi perhatikan adik-adik bagaimana Daud memperoleh kemenangan. Karena Allah ada di pihak Daud. Daud menang karena Tuhan yang besar. Oke, kita semua percaya Tuhan yang sama ada di dalam diri kita. Tuhan yang besar ada di dalam hidup kita. Kita harus berani, kita harus pakai kuasa itu. Kita akan berdoa dan biarlah pada saat ini firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat adik-adik semua. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus Bapa yang baik, Engkau besar, Engkau luar biasa, Engkau ada di dalam kami. Pada saat ini Tuhan dengan kuasa itu kami berdoa, biarlah Engkau selalu memberikan kami perlindungan yang sempurna, menjaga kami dari segala mara bahaya dan sakit penyakit, menjaga kami dari semua hal yang tidak kami inginkan terjadi Tuhan. Berkatilah gereja kami, berkatilah bangsa dan negara kami, biarlah Tuhan pemulihan segera terjadi bagi bangsa kami, biarlah pemulihan Tuhan, kesembuhan terjadi, mujizat Tuhan nyata sehingga wabah penyakit ini bisa berlalu dari bangsa kami. Bangsa Indonesia adalah kesayangan Tuhan, dipulihkan, dimerdekakan dan berkat-berkat tercurah. Pemerintah di dalamnya Tuhan berkati dan berkati para medis yang bekerja Tuhan. Biarlah semuanya mereka dapat melakukan tugas dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, untuk firman-Mu, untuk ibadah yang kami lalui Tuhan. Biarlah ibadah ini senantiasa menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Meskipun di rumah kami masing-masing, tapi Engkau Allah, Immanuel, selalu hadir bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tutup ibadah kami. Dan biarlah berkat-Mu tercurah atas kami. Haleluya. Amin. Hai teman-teman, yuk kita hafalkan ayat hafalan hari ini. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. 1 Yohanes 5 ayat 4. Nah teman-teman, sekali lagi ya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. 1 Yohanes 5 ayat 4. Waktunya aktivitas adik-adik. Nah, hari ini Kak Indri akan membuat aktivitas namanya waterfall card. Bentuknya seperti ini. Ya. Caranya, bahan-bahannya adalah kertas buffalo, kertas origami, lem, gunting, spidol, dan penggaris. Terakhir, double tip. Adik-adik, sebelumnya kertas buffalo adik-adik bisa ukur. Ukurannya 6 cm, terus ada 1 cm menggunakan penggaris. Berikutnya, kertas origami adik-adik juga ukur 6 cm kali 6 cm. Adik-adik buat ada 6 kotak seperti ini. Kertas berikutnya, adik-adik juga buat 6 kotak dengan ukuran 5 x 5, lebih kecil dari yang sebelumnya. Setelah itu kita ambil kertas buffalo. Buffalonya yang sudah digunting dan diukur ya, yang tadi 6 cm. Setelah itu kasih double tip adik-adik yang bagian 1 cm. Kak Indri akan cabut double tape-nya supaya bisa menempel kertas origaminya. Nah, kertas origami yang sudah dipotong-potong
bentuknya seperti ini. Nah, bisa digabungkan adik-adik, jatuhnya seperti ini. Ya, kakak tempel dulu. Menggunakan lem ya adik-adik. Untuk menggunting bisa bantuan mama papa ya, yang adik-adik belum bisa menggunting. Nah, bentuknya seperti ini. Kak Indri sudah buat, ada 6. Nah, setelah ini adik-adik bisa tulis ayat hafalan hari ini, atau adik-adik bisa gambar yang adik-adik suka, atau kata-kata yang baik untuk dikasih ke kakak, adik, atau mama papanya ya. Setelah itu ambil bufalonya, adik-adik tempel. Ini yang bagian pertama. Tempel sesuai garis ya. Nah, setelah itu yang paling bawah adik-adik lipat. Lipat sesuai garisnya juga. Lipat. Setelah itu di bagian belakang ini kita ambil kertas bufalo, dipotong 10 cm panjangnya ya. Lebarnya sekitar 2 cm. Dikasih double tip, ada 2 sisi seperti ini. Kita buka double tipnya. Setelah dicabut double tipnya, adik-adik bisa perhatikan di bagian ini ya, di bagian belakang, adik-adik tempel seperti ini. Nah, akan seperti ini ya. Setelah itu adik-adik, Kak Indri bisa, sudah jadi ya. Nah, bagian belakang yang ini adik-adik masukkan ke yang tadi tempel seperti ini. Nah, jadi deh. Nah, terakhir adik-adik bisa melakukan seperti ini ya. Ini Kak Indri menulis ayat hafalan adik-adik hari ini ya. 1 Yohanes 5 ayat 4. Wah, adik-adik, nggak terasa ya ibadah kita sudah berakhir. Buat adik-adik yang mau memberikan persembahan, silakan scan barcode berikut ini. Nah, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ke YouTube channel Lewi Ministry. Nah, makasih ya buat adik-adik yang sudah mengikuti ibadah ini sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati.